Siapa sangka, di balik keharmonisan sebuah keluarga, tersimpan rahasia besar yang mengejutkan. 28 hari tidur bersama, akhirnya hubungan terlarang mertua dan menantu pun terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam kisah nyata yang penuh kejutan ini. Susi, wanita cantik dengan ujian berat dalam hidupnya. Susi adalah seorang wanita muda yang memikat hati banyak orang dengan kecantikan alami dan sifat lembutnya. Ia menikah dengan Fajar, seorang pria pekerja keras yang sederhana namun penuh cinta. Bersama, mereka memulai kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan meskipun mereka tidak hidup dalam kemewahan. Kebahagiaan mereka seperti dongeng, hingga suatu hari, takdir membawa ujian besar yang menguji cinta, kejujuran, dan keteguhan hati Susi. Awal kehidupan baru Fajar bekerja sebagai kontraktor proyek yang sering mengharuskannya bepergian keluar kota. Pada suatu malam yang tenang, Fajar menerima telepon yang mengabarkan bahwa ia harus pergi selama sebulan penuh untuk menyelesaikan proyek besar di luar kota. Sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ia merasa berat meninggalkan Susi, namun ia yakin ini adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Aku janji akan sering menghubungimu, Su. Ini hanya sementara, kata Fajar sambil menggenggam tangan Susi. Susi tersenyum kecil, meskipun hatinya berdebar, memikirkan bagaimana ia akan menjalani hari-hari tanpa Fajar di sisinya. Fajar meminta Susi tinggal sementara di rumah mertuanya, Pak Samsul, agar ia tidak merasa kesepian. Rumah Pak Samsul berada di pinggiran kota, sebuah rumah tua yang penuh kenangan masa lalu. Di sanalah ujian berat Susi dimulai. Pak Samsul adalah pria yang pendiam dan tegas. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup sendiri dalam kesunyian. Kehadiran Susi membawa sedikit warna ke dalam kehidupannya. Hari-hari pertama, semuanya berjalan biasa saja. Susi membantu membersihkan rumah, memasak, dan sesekali menemani Pak Samsul mengobrol di sore hari. Namun, semakin hari, suasana mulai berubah. Pak Samsul, yang awalnya menjaga jarak, mulai bercerita lebih banyak tentang kehidupannya. Ia berbagi kisah tentang kehilangan istri tercinta dan bagaimana ia merasa kesepian di rumah besar yang sepi itu. Susi, yang memiliki sifat penyayang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Susi, kamu mirip sekali dengan almarhumah istri saya. Dia juga lembut, penuh perhatian, kata Pak Samsul dengan suara bergetar. Susi hanya tersenyum kecil, merasa bahwa ini adalah caranya memberikan dukungan kepada seorang pria tua yang kesepian. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur rumah itu. Susi dan Pak Samsul duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Pak Samsul mulai bercerita lebih dalam tentang hidupnya, kali ini dengan nada yang lebih emosional. Kadang aku merasa hidup ini terlalu berat, Su. Kalau bukan karena kenangan bersama istri, mungkin aku sudah menyerah, katanya sambil menatap kosong ke arah jendela. Susi merasa iba dan berusaha menghiburnya. Namun, tanpa sadar, keakraban ini membawa perasaan yang aneh. Pak Samsul mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan kepada Susi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun setiap malam yang dilalui bersama Susi membuatnya semakin sulit untuk mengendalikannya. Pada malam terakhir sebelum Fajar pulang, hujan kembali turun deras. Pak Samsul terlihat gelisah. Ia mendekati Susi yang sedang merapikan meja makan dan berkata dengan suara berat, "Susi, aku harus jujur. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasa terlalu dekat denganmu." Susi terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata seperti itu dari mertuanya sendiri. Hatinya hancur. Tapi ia tahu bahwa situasi ini tidak boleh menghancurkan keluarga yang telah ia bangun bersama Fajar. "Pak, saya hormati Bapak sebagai ayah. Saya mohon, mari kita jaga hubungan ini tetap baik. Saya akan tidur di kamar terpisah mulai malam ini," kata Susi dengan suara bergetar. Malam itu, Susi menangis dalam doa. Ia menuliskan surat panjang kepada Fajar, menceritakan segala yang terjadi dengan jujur. Dalam surat itu, ia menyampaikan bahwa ia tidak pernah berniat mengkhianati Fajar, dan bahwa ia melakukan semua yang ia bisa untuk menjaga kehormatan keluarganya.
Ketika Fajar pulang keesokan harinya, ia membaca surat itu dengan hati yang berat. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak marah, tapi ia merasa sedih dan bersalah karena meninggalkan Susi dalam situasi yang sulit. "Susi, aku percaya padamu. Aku tahu kamu wanita yang kuat. Kita semua manusia, bisa hilaf. Yang penting, kita belajar dari semua ini dan menjaga cinta kita," kata Fajar sambil memeluk Susi erat. Fajar memutuskan untuk membawa Susi pindah ke rumah baru. Ia juga berbicara dengan Pak Samsul secara mendalam. Pak Samsul meminta maaf atas perasaannya yang tidak seharusnya, dan berjanji untuk memperbaiki diri, membangun kembali kehidupan yang tenang. Kehidupan Susi dan Fajar perlahan kembali normal setelah keputusan untuk pindah ke rumah baru. Rumah baru mereka sederhana, tapi cukup nyaman dan berada di lingkungan yang tenang. Susi merasa lega, meskipun kenangan akan apa yang terjadi di rumah Pak Samsul masih membayang di pikirannya. Namun, ia bertekad untuk melanjutkan hidup dengan cinta dan dedikasi kepada Fajar. Fajar juga berubah. Ia semakin perhatian kepada Susi dan memastikan untuk tidak meninggalkan Susi terlalu lama sendirian. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang tidak mengharuskannya sering bepergian jauh. Keduanya bersepakat untuk saling terbuka dan mendukung, agar cinta mereka semakin kuat menghadapi tantangan apapun. Pak Samsul, di sisi lain, merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Ia mulai aktif mencari cara untuk memperbaiki dirinya dan hubungannya dengan keluarga. Ia menyadari bahwa kesepian telah membuatnya kehilangan arah, dan ia ingin menjadi ayah yang lebih baik bagi Fajar serta mertua yang lebih baik bagi Susi. Ia memutuskan untuk mengikuti komunitas sosial di lingkungannya, tempat ia bisa bertemu dengan orang-orang seusianya dan berbagi cerita. Kehidupan sosialnya perlahan mulai pulih, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Pak Samsul juga sering mengirimkan pesan singkat kepada Fajar dan Susi, menanyakan kabar mereka dan meminta maaf dengan tulus. Setahun kemudian, kebahagiaan baru datang ke dalam keluarga kecil ini. Susi mengabarkan bahwa ia hamil. Fajar sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka merasa seperti mendapatkan kesempatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih bahagia. Pak Samsul, yang telah banyak berubah, juga menyambut kabar itu dengan penuh sukacita. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi kakek yang baik bagi cucunya. Ia sering datang berkunjung untuk membantu, tanpa mengganggu privasi keluarga Susi dan Fajar. Susi dan Fajar tidak hanya kembali membangun rumah tangga yang harmonis, tapi juga menjadikan ujian yang mereka alami sebagai pelajaran hidup. Mereka belajar tentang pentingnya komunikasi, saling percaya, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Ketika anak pertama mereka lahir, keluarga ini merayakan awal baru. Bayi itu diberi nama Nadia, yang berarti harapan. Kehadirannya menjadi simbol bahwa dari setiap cobaan yang berat, selalu ada harapan untuk kebahagiaan baru. Pak Samsul pun menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Ia membantu merawat Nadia dan mendukung Fajar dan Susi tanpa melanggar batas. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi hubungan keluarga yang lebih sehat, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Kehidupan Susi dan Fajar perlahan kembali normal setelah keputusan untuk pindah ke rumah baru. Rumah baru mereka sederhana, tapi cukup nyaman dan berada di lingkungan yang tenang. Susi merasa lega, meskipun kenangan akan apa yang terjadi di rumah Pak Samsul masih membayang di pikirannya. Namun, ia bertekad untuk melanjutkan hidup dengan cinta dan dedikasi kepada Fajar. Fajar juga berubah. Ia semakin perhatian kepada Susi dan memastikan untuk tidak meninggalkan Susi terlalu lama sendirian. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang tidak mengharuskannya sering bepergian jauh. Keduanya bersepakat untuk saling terbuka dan mendukung, agar cinta mereka semakin kuat menghadapi tantangan apapun. Pak Samsul, di sisi lain, merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Ia mulai aktif mencari cara untuk memperbaiki dirinya dan hubungannya dengan keluarga. Ia menyadari bahwa kesepian telah membuatnya kehilangan arah, dan ia ingin menjadi ayah yang lebih baik bagi Fajar serta mertua yang lebih baik bagi Susi. Ia memutuskan untuk mengikuti komunitas sosial di lingkungannya, tempat ia bisa bertemu dengan orang-orang seusianya dan berbagi cerita. Kehidupan sosialnya perlahan mulai pulih,
dan ia tidak lagi merasa kesepian. Pak Samsul juga sering mengirimkan pesan singkat kepada Fajar dan Susi, menanyakan kabar mereka dan meminta maaf dengan tulus. Setahun kemudian, kebahagiaan baru datang ke dalam keluarga kecil ini. Susi mengabarkan bahwa ia hamil. Fajar sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka merasa seperti mendapatkan kesempatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih bahagia. Pak Samsul, yang telah banyak berubah, juga menyambut kabar itu dengan penuh sukacita. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi kakek yang baik bagi cucunya. Ia sering datang berkunjung untuk membantu, tanpa mengganggu privasi keluarga Susi dan Fajar. Susi dan Fajar tidak hanya kembali membangun rumah tangga yang harmonis, tapi juga menjadikan ujian yang mereka alami sebagai pelajaran hidup. Mereka belajar tentang pentingnya komunikasi, saling percaya, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Ketika anak pertama mereka lahir, keluarga ini merayakan awal baru. Bayi itu diberi nama Nadia, yang berarti harapan. Kehadirannya menjadi simbol bahwa dari setiap cobaan yang berat, selalu ada harapan untuk kebahagiaan baru. Pak Samsul pun menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Ia membantu merawat Nadia dan mendukung Fajar dan Susi tanpa melanggar batas. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi hubungan keluarga yang lebih sehat, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Hari-hari berlalu, dan Nadia tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Sejak lahir, ia telah membawa kebahagiaan tak terhingga ke dalam keluarga. Senyumnya yang manis menjadi penghapus lelah bagi Susi, Fajar, dan bahkan Pak Samsul. Nadia juga memiliki sifat penyayang, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa istimewa. Susi, sebagai seorang ibu, sangat memperhatikan perkembangan Nadia. Ia membacakan dongeng setiap malam, mengajari Nadia menyebut kata-kata pertama, dan dengan penuh semangat merekam momen-momen pertama Nadia, seperti langkah pertamanya atau tawa ceria saat bermain di taman. Fajar, di sisi lain, semakin merasa bahwa keputusan untuk membuka usaha sendiri adalah langkah terbaik. Dengan waktu yang lebih fleksibel, ia bisa pulang lebih awal dan menghabiskan waktu bersama Susi dan Nadia. Ia sering menggendong Nadia di bahunya, mengajaknya berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, dan bahkan mulai merencanakan masa depan pendidikan Nadia. Pak Samsul telah berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijaksana. Kehadiran Nadia memberinya semangat hidup yang baru. Ia merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga dan memainkan peran penting dalam kehidupan cucunya. Setiap akhir pekan, Pak Samsul datang mengunjungi keluarga Susi dan Fajar. Ia membawa mainan sederhana atau buah-buahan segar dari pasar. Nadia selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan teriakan gembira. "Kakek datang!" Kebahagiaan itu menjadi obat bagi Pak Samsul, mengingatkan bahwa ia tidak lagi sendiri. Selain itu, Pak Samsul mulai aktif dalam komunitas lansia di lingkungannya. Ia sering berbagi cerita tentang kehidupan, kesalahan, dan pelajaran yang ia dapatkan. Keberaniannya untuk terbuka membuatnya dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan sering diminta menjadi pembicara dalam acara komunitas untuk memberikan motivasi. Meski kehidupan terlihat bahagia, keluarga ini tetap harus menghadapi tantangan baru. Ketika Nadia berusia 5 tahun, usaha toko material Fajar mengalami penurunan karena persaingan yang semakin ketat. Situasi ini membuat Fajar harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan usahanya. Namun, ia tidak mau mengorbankan waktu untuk keluarganya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ada di sini untuk kalian. Aku janji, ujar Fajar suatu malam sambil memeluk Susi. Susi pun tidak tinggal diam. Ia mulai membantu mencari ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Ia mengusulkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran, sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh pesaing. Dengan bimbingan dari teman-teman komunitasnya, Susi mulai belajar cara membuat konten menarik dan mempromosikan toko mereka secara online. Upaya itu membuahkan hasil. Pelanggan baru mulai datang, dan pendapatan toko mereka perlahan meningkat. Fajar merasa sangat bersyukur atas dukungan dan inisiatif Susi. Ketika Nadia memasuki usia sekolah, Fajar dan Susi memutuskan untuk memasukkannya ke sekolah dengan pendekatan pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral,
kreativitas, dan keberanian bertanya. Nadia berkembang dengan baik, menjadi anak yang selalu ingin tahu dan penuh semangat belajar. Di sekolah, Nadia menunjukkan bakat dalam seni dan musik. Ia sering menggambar dan menyanyi di rumah, menghibur keluarganya dengan karya-karyanya yang sederhana namun penuh makna. Pak Samsul, yang dulu jarang menunjukkan emosinya, kini tak henti-hentinya memuji cucunya. Ia bahkan memasang semua gambar Nadia di dinding ruang tamu rumahnya. Pada suatu hari, ketika Nadia berusia 8 tahun, Fajar mendapatkan tawaran kerjasama besar dari sebuah perusahaan konstruksi yang tertarik dengan usaha toko materialnya. Tawaran ini bisa membuka peluang besar bagi keluarganya, tetapi juga memerlukan investasi yang cukup besar. Fajar merasa bimbang, tetapi setelah berdiskusi panjang dengan Susi, ia memutuskan untuk mengambil risiko itu. Mereka bekerja keras bersama-sama, dan dengan dukungan dari komunitas serta keluarga, kerjasama itu berhasil. Toko mereka tidak hanya berkembang menjadi lebih besar, tetapi juga menjadi salah satu penyedia material terpercaya di kota mereka. Kesuksesan ini membawa kehidupan yang lebih stabil bagi keluarga. Seiring bertambahnya usia, Pak Samsul mulai sering jatuh sakit. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa lelah atau sedih. Baginya, melihat keluarga Susi dan Fajar bahagia adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Pada usia 75 tahun, Pak Samsul menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah sakit, dikelilingi oleh keluarga tercintanya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga kenangan indah tentang bagaimana ia telah berubah dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Fajar memutuskan untuk melanjutkan warisan ayahnya dengan menjadi sosok yang bijaksana dan penuh kasih dalam keluarganya. Susi, di sisi lain, bertekad untuk menjaga cerita tentang kakek Nadia tetap hidup dalam hati putrinya. Tahun-tahun berlalu, dan Nadia tumbuh menjadi remaja yang berbakat dan mandiri. Ia selalu mengingat ajaran kakeknya tentang keberanian untuk belajar dari kesalahan dan pentingnya menghargai keluarga. Susi dan Fajar menikmati kehidupan yang damai, penuh cinta, dan syukur. Mereka tahu, hidup tidak pernah sempurna, tetapi selama ada kebersamaan, mereka bisa menghadapi apapun. Dan dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka tahu bahwa masa depan akan selalu membawa harapan baru, seperti arti nama Nadia yang terus mereka yakini.